Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Alivia. Kali ini saya akan menjelaskan makanan pemicu kanker. Kanker adalah salah satu penyakit mematikan yang tumbuh dengan sangat cepat. Jenis makanan tertentu dalam makanan sehari-hari kita sebenarnya bisa menjadi salah satu penyebab kanker. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Kanker sering menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan diobati setelah mencapai stadium. Sebagian besar jenis kanker dapat dicegah dengan kebiasaan hidup sehat sejak usia muda dan menghindari faktor-faktor penyebab kanker. Meskipun penyebab kanker belum diketahui secara pasti, setiap orang dapat melakukan upaya pencegahan dengan cara hidup sehat. Berdasarkan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, tahun 2015 tidak kurang dari 8,8 juta manusia meninggal dunia karena penyakit ini. Data tersebut menunjukkan bahwasannya ini menjadi salah satu dari 6 penyakit paling mematikan di dunia. Walaupun begitu, 30 hingga 50% dari penyakit ini bisa dicegah. Makanan pemicu kanker. Yang pertama adalah gula dan karbohidrat. Olahan makanan dengan kandungan gula yang tinggi dan karbohidrat olahan diketahui dapat meningkatkan risiko kanker. Selanjutnya, daging olahan dan makanan yang terlalu matang. Daging olahan, menurut Badan Internasional untuk Penelitian Kanker atau ERC, mengklasifikasikan daging olahan sebagai makanan pemicu kanker karena kandungan senyawa karsinogen yang ada di dalamnya. Sedangkan makanan yang terlalu matang, memasak makanan pada suhu tinggi dapat menghasilkan senyawa berbahaya. Kelebihan senyawa berbahaya ini dapat berkontribusi pada peradangan yang berperan dalam perkembangan kanker. Selanjutnya ada susu dan minuman beralkohol. Susu, beberapa penelitian mengidentifikasi peningkatan risiko kanker prostat akibat kebiasaan mengonsumsi susu. Menurut International Agency of Research on Cancer, juga mengklasifikasikan minuman beralkohol sebagai minuman yang bersifat karsinogenik. Kanker payudara, breast cancer. Kanker payudara merupakan keganasan pada sel-sel yang terdapat pada jaringan payudara. Bisa berasal dari komponen kelenjarnya atau epitel saluran maupun lobulusnya, maupun komponen selain kelenjar seperti jaringan lemak, pembuluh darah, dan persyaratan jaringan payudara. Menurut jurnal Eva Fitrianingsih, Nurliana, dan Uma Balkis yang berjudul Hubungan Pola Makan dengan Risiko Kanker Payudara, menjelaskan bahwa pola makan berkaitan erat dengan risiko kejadian kanker. Daya cerna zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi tidaklah bekerja sendiri dan saling ketergantungan antara zat gizi tersebut. Makanan yang masuk dapat memberikan efek risiko negatif atau positif terhadap perkembangan sel-sel kanker. Senyawa heterosiklik amin yang dihasilkan selama proses pemasakan, aflatoksin, senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon, N-nitosamin, dan alkohol berperan sebagai mutagen ditambah lagi dengan tingginya konsumsi kalori dan lemak dapat meningkatkan risiko kanker. Makanan sumber daging olahan atau awetan, terutama pola makan western, sering terpapar dengan senyawa heterosiklik amin pada saat proses pengolahan sehingga menghasilkan senyawa penyebab kanker. Terbentuknya senyawa heterosiklik amin semakin meningkat sejalan dengan suhu lamanya proses pemasakan itu berjalan dan juga tergantung dari jenis daging yang dimasak dan metode pemasakan seperti digoreng, dipanggang, dan dibakar.
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan adanya hubungan konsumsi sumber hewani yang diawetkan dengan kejadian kanker payudara. Pola makan sumber hewani, sumber lemak dan minyak, cara mengolah dan konsumsi sumber sayuran dan buah-buahan tidak berhubungan secara signifikan dengan kejadian kanker payudara. Kanker nasofaring. Kanker nasofaring adalah jenis kanker tenggorokan yang terjadi pada lapisan luar nasofaring. Nasofaring merupakan salah satu bagian pada tenggorokan bagian atas yang terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala berupa benjolan pada tenggorokan, penglihatan kabur, hingga kesulitan membuka mulut. Menurut jurnal Sukri Rahman, Bestari Jaka Budiman, dan Histawar Subroto yang berjudul Faktor Risiko Non-Viral pada Karsinoma Nasofaring, menjelaskan bahwa penyebab non-viral kanker nasofaring diantaranya konsumsi ikan asin, makanan yang diawetkan, asap rokok, asap kayu bakar, obat nyamuk bakar, dan infeksi kronik saluran pernapasan bagian atas berulang. Konsumsi ikan asin merupakan salah satu penyebab karsinoma nasofaring yang sering dilaporkan. Mungkin ini berkaitan dengan substansi karsinogen yang terdapat di dalamnya, yaitu nitrosamin. Nitrosamin adalah suatu molekul yang terdiri dari nitrogen dan oksigen. Pada ikan asin, selain mengandung nitrosamin, juga mengandung bakteri mutagen dan komponen yang dapat mengaktifasi virus Epstein-Barr. Konsumsi ikan asin yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan angka kejadian karsinoma nasofaring. Akumulasi bahan kimia nitrosamin dan prekursor nitrosamin telah dilaporkan sebagai bahan karsinogenik pada binatang. Makanan yang diawetkan dengan diasinkan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker nasofaring seperti sayuran yang diasinkan, udang asin, telur asin, serta makanan lain yang diasinkan. Faktor-faktor tersebut diduga dapat berpengaruh terhadap daging olahan yang mengalami penambahan nitrat dan nitrit selama proses pengawetan. Penggunaan alkohol dengan kadar yang tinggi dapat menjadi faktor resiko timbulnya karsinoma sel squamosa dengan tipe yang tidak berdiferensiasi dan karsinoma sel squamosa yang tidak berkeratin. Etanol merupakan komponen yang menjadi penyebab perkembangan kanker, sedangkan asetaldehid adalah produk oksidasi dari alkohol yang dapat bersifat toksik, karsinogenik, dan mutagenik. Alkohol juga dapat menyebabkan defisiensi vitamin dan mineral seperti asam folat, zinc, besi, dan vitamin A, sehingga menyebabkan regulasi dan diferensiasi sel. Kanker kolon. Kanker kolorektal yang umum dikenal sebagai kanker kolon atau kanker usus besar berasal dari jaringan usus besar atau bagian terpanjang dari usus besar atau rektum atau bagian kecil terakhir dari usus besar sebelum dubur atau anus. Menurut jurnal Tahrir Aulawi yang berjudul Hubungan Konsumsi Daging Merah dan Gaya Hidup Terhadap Resiko Kanker Kolon, menjelaskan bahwa studi epidemiologi hubungan daging merah dengan kanker dengan proses pengolahan dan suhu di atas 100 derajat Celcius memicu terjadinya karsinogen sehingga mempromosi terjadinya kanker. Beberapa hipotesis mekanistik dapat menjelaskan bagaimana daging merah segar dan olahan dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker kolon.
yaitu di dalam daging merah diduga mengalami kelebihan lemak, kelebihan protein, kelebihan zat besi, atau panas yang tinggi akibat mutagen. Faktor-faktor tersebut diduga dapat berpengaruh terhadap daging olahan yang mengalami penambahan nitrat dan nitrit selama proses pengawetan. Memasak daging pada suhu tinggi atau api terbuka, misalnya menggoreng atau memanggang, menghasilkan amina heterosiklik dan hidrokarbon aromatik polisiklik yang potensial karsinogen. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi daging merah olahan rataan 168 gram per hari memberikan efek 10 kali lebih efisien untuk meningkatkan kanker daripada daging merah segar dan mengkonsumsi daging merah signifikan terhadap peningkatan kanker. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang makanan pemicu kanker. Terima kasih.